Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Bapak Andri Kurniawan, SPD MPD, selaku dosen pengampu mata kuliah seminar kepautan, serta teman-teman mahasiswa yang saya banggakan. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas rahmat dan karunia-Nya, kita dapat mengikuti kegiatan seminar pada pagi hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Perkenalkan, nama saya Elza Kiamukti. Saya selaku moderator yang akan memandu jalannya seminar pada kesempatan kali ini. Adapun hari ini akan diisi dengan presentasi proposal skripsi dari Saudari Indri Hadiwinata. Baiklah, tanpa memperpanjang waktu kepada Saudari Indri Hadiwinata, waktu dan tempat dipersilakan. Terima kasih Bu Elsa atas waktunya. Sebelumnya saya buka pemateri hari ini sesuai proposal skripsi saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Proposal skripsi saya dengan judul Pengaruh Media Kolase dari Bahan Alam dengan daun-daunan terhadap motorik halus anak usia 4-5 tahun di TK Hidayatullah, Surabaya. Sesuai dengan dosen pengampu kita yaitu Bapak Andri Kurniawan, SPD MPD, selaku sebagai dosen seminar kepautan untuk kita semua. Di proposal ini, di penelitian ini saya akan menjelaskan beberapa latar belakang, beberapa isi dari proposal penelitian saya hari ini. Yang pertama adalah dari latar belakang. Latar belakang, anak usia 4-5 tahun berada pada masa yang membutuhkan stimulasi yang tepat, khususnya pada perkembangan motorik halus. Motorik halus penting untuk mendukung kesiapan anak dalam kegiatan belajar seperti menulis dan menggambar. Kegiatan kolase dengan bahan alam berupa daun-daunan efektif melatih koordinasi mata dan tangan serta kekuatan jari. Namun, hasil observasi di TK Hidayatullah Sulankerto, Surabaya menunjukkan kemampuan motorik halus anak belum berkembang secara optimal dan media berbahan alam belum dimanfaatkan secara maksimal. Oleh karena itu, media kolase dari daun-daunan dipilih sebagai alternatif pembelajaran untuk meningkatkan motorik halus anak usia 4-5 tahun. Dari penelitian ini pastinya ada rumusan masalah. Rumusan masalahnya adalah berdasarkan identifikasi masalah di latar belakang, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah apakah berpengaruh media kolase dari bahan alam dengan daun-daunan terhadap motorik halus anak usia 4-5 tahun di TK Hidayatullah, Surabaya. Selanjutnya adalah tujuan dari penelitian ini. Apa tujuan dari penelitian ini? Untuk mengetahui pengaruh pengguna media kolase dari bahan alam dengan daun-daunan terhadap perkembangan motorik halus anak usia 4-5 tahun di TK Hidayatullah Siwalankerto, Surabaya. Jadi kenapa saya memilih judul ini? Karena judul ini pembelajarannya sangat mungkin bagi anak-anak sangat excited ya. Jadi sebagai guru itu tidak menonton untuk memberikan pembelajaran itu kepada anak-anak. Anak-anak PAUD itu sangat bervariasi, sangat yang kreativitas untuk guru itu sangat penting. Jadilah saya menggunakan judul ini sebagai penelitian ini, yaitu pengaruh media kolase dari bahan alam. Selanjutnya adalah manfaat penelitian. Apa manfaat penelitian dari yang sudah saya kerjakan ini adalah manfaat secara teoritis sebagai pengayaan kajian PAUD, khususnya terkait penggunaan media kolase berbahan alam dalam pengembangan motorik halus anak. Secara praktis, penelitian ini memberikan alternatif media pembelajaran yang kreatif dan mudah diterapkan bagi guru, membantu anak meningkatkan keterampilan motorik halus melalui kegiatan belajar yang menyenangkan, serta menjadi bahan pertimbangan bagi sekolah dalam mengembangkan pembelajaran berbasis kreativitas dan pemanfaatan bahan alam. Jadi ini ada manfaatnya, ada banyak untuk anak-anak. Anak-anak lebih excited, tidak bosan. Dan kita menggunakan yang bahan yang aman terutama untuk anak-anak. Seperti itu. Seperti dukungan teori, ada beberapa teori yang disampaikan oleh Papalia Oates tahun 2019, perkembangan motorik halus pada anak usia 4-5 tahun sangat penting karena menjadi dasar bagi kegiatan akademi dan keseharian, seperti menulis huruf, memegang alat makan, atau mengenakan pakaian dengan sendirinya. Dan menurut Juliana tahun 2020, media berbasis bahan alam memberikan pengalaman belajar yang konkret bagi aman dan menyenangkan bagi anak-anak dapat melihat, menyentuh, merasakan, dan memanipulasi bahan tersebut sehingga pembelajaran menjadi lebih interaktif dan bermakna bagi anak-anak. Dan apa hipotesis penelitian ini? Media kolase dari bahan alam dengan daun-daunan berpengaruh terhadap motorik halus anak usia 4-5 tahun di TK Hidayatullah Siwalankerto. Jadi sangat berpengaruh penelitian ini kepada anak-anak. Metode penelitian ini saya ambil dengan penelitian yang kuantitatif. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan desain pre-eksperimen dan grup pretest post-test untuk mengetahui pengaruh media kolase daun-daunan terhadap motorik halus anak usia 4-5 tahun di TK Hidayatullah.
Data diperoleh melalui pengukuran kemampuan motorik halus sebelum dan sesudah. Jadi sebelum saya berikan itu tidak begitu efektif, dan sesudah saya berikan anak-anak lebih excited dalam pembelajaran. Kemudian dianalisis secara statistik untuk melihat perubahan yang terjadi. Dari materi yang saya berikan saat ini, saya simpulkan media kolase dari bahan alam berupa daun-daunan berpotensi menjadi media pembelajaran yang efektif dalam meningkatkan kemampuan motorik halus anak usia 4-5 tahun melalui desain kuantitatif one group pretest dan post-test. Penelitian ini diharapkan dapat membuktikan adanya pengaruh penggunaan media kolase daun-daunan terhadap perkembangan motorik halus anak usia 4-5 tahun di TK Hidayatul Siwan, Kertau, Surabaya. Sekian materi yang saya sampaikan. Semoga ada sedikit manfaat untuk semua mahasiswa, dan seminar hari ini untuk bisa lebih menjadikan anak-anak lebih senang, lebih aktif, lebih excited dalam pembelajaran yang kita berikan. Sekian dari saya, Indria Dwinata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Saudari Indria Dwinata atas pemaparan proposal skripsi yang telah disampaikan. Demikian seminar pada hari ini telah selesai dilaksanakan. Saya selaku moderator mengucapkan terima kasih kepada Bapak Andri Kurniawan sekali lagi selaku dosen pengampu, serta kepada seluruh teman-teman yang telah mengikuti kegiatan seminar dengan baik pada pagi hari ini. Mohon maaf apabila ada kekurangan, dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat dosen pengampu mata kuliah Bapak Andri Kurniawan, SPD, MPD, serta teman-teman yang saya banggakan. Perkenalkan, saya selaku moderator Indria Dwinata akan memandu jalannya presentasi pada hari ini. Semoga presentasi hari ini bisa berjalan dengan lancar dan memberikan manfaat bagi kita semua. Selanjutnya yaitu marilah kita memasuki acara presentasi. Kepada pemateri Ibu Fevi Mardiani, kami persilakan untuk menyampaikan materinya. Baik, terima kasih untuk waktunya Ibu Indri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Fevi Mardiana dengan NIM 249008019. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan penelitian yang berjudul Pengembangan APE Jembatan Angka untuk Meningkatkan Kemampuan Mengenal Angka pada Anak Usia 4-5 tahun. Penelitian ini berfokus pada pengembangan media pembelajaran yang menarik dan interaktif untuk membantu anak mengenal angka melalui kegiatan bermain. Latar belakang dalam penelitian saya kali ini yaitu pendidikan anak usia dini merupakan tahap penting dalam perkembangan anak, terutama dalam perkembangan kemampuan kognitif dan numerasi awal. Salah satu kemampuan dasar yang perlu dikembangkan sejak dini adalah kemampuan mengenal angka. Namun pada kenyataannya masih banyak anak-anak usia 4-5 tahun yang mengalami kesulitan dalam mengenal angka. Hal ini disebabkan karena proses pembelajaran yang kurang menarik serta penggunaan media pembelajaran yang belum interaktif. Oleh karena itu, diperlukan sebuah media pembelajaran yang menyenangkan, menarik, dan sesuai dengan karakteristik anak usia dini. Salah satunya yaitu APE Jembatan Angka. Tujuan dan manfaat penelitiannya. Penelitian kali ini memiliki beberapa tujuan, yaitu yang pertama, mendeskripsikan proses pengembangan media APE Jembatan Angka. Yang kedua, mengetahui tingkat kevalitan media. Yang ketiga, mengetahui kepraktisan media. Yang keempat, mengetahui efektivitas media dalam meningkatkan kemampuan mengenal angka. Adapun manfaat penelitian ini yaitu, bagi anak, media ini membantu belajar angka dengan cara menyenangkan dan meningkatkan kemampuan numerasi awal. Bagi guru, yaitu media ini dapat menjadi alat alternatif pembelajaran yang inovatif. Bagi lembaga PAUD, media ini dapat mendukung pembelajaran yang lebih efektif dan kreatif. Sedangkan bagi peneliti selanjutnya, yaitu penelitian ini dapat dijadikan referensi pengembangan media pembelajaran lainnya. Untuk kajian teorinya, APE atau alat permainan edukatif merupakan media pembelajaran manipulatif yang dapat membantu anak belajar melalui aktivitas bermain secara langsung. APE Jembatan Angka dirancang dalam bentuk puzzle atau papan angka sehingga anak dapat belajar sambil bermain dan melakukan eksplorasi secara aktif. Penelitian ini juga didukung oleh teori Piaget dan teori scaffolding dari Vygotsky. Menurut Piaget, anak usia 4-5 tahun berada pada tahap pra-operasional,
di mana anak mulai memahami simbol seperti angka namun masih membutuhkan benda konkret. Sedangkan menurut teori scaffolding menekankan pentingnya bimbingan guru secara bertahap agar anak mampu memahami konsep dengan lebih baik. Slide selanjutnya, Bu Indri. Indikator kemampuan mengenal angka. Dalam penelitian ini terdapat 7 indikator kemampuan mengenal angka yang dapat diukur, yaitu yang pertama, mengenali dan menyebutkan lambang bilangan 1 sampai 10. Yang kedua, menyebutkan angka secara berurutan. Yang ketiga, menunjukkan lambang bilangan sesuai instruksi guru. Yang keempat, menghubungkan angka dengan jumlah benda. Yang kelima, mengurutkan angka dari kecil ke besar. Yang keenam, membedakan angka yang bentuknya mirip seperti 6 dan 9. Yang ketujuh, menyebutkan angka yang hilang dalam urutan bilangan. Indikator ini digunakan untuk mengetahui perkembangan kemampuan numerasi anak setelah menggunakan media APE jembatan angka. Slide selanjutnya, Bu In. Model dan prosedur pengembangan. Rancangan model pengembangan dalam penelitian saya kali ini mengacu pada model Board and Goal yang telah disederhanakan menjadi 8 angka. Model ini dipilih karena sistematis dan sesuai untuk pengembangan produk pendidikan berupa alat permainan edukatif jembatan angka. Adapun tahap pengembangannya adalah sebagai berikut. Yang pertama, analisis kebutuhan. Yang kedua, desain APE. Yang ketiga, validasi ahli. Validasi ahli meliputi validasi materi dan validasi media. Kemudian yang kelima, uji coba terbatas. Yang keenam, revisi kedua. Yang ketujuh, uji lapangan dan efektivitas. Yang kedelapan, hingga menghasilkan produk akhir. Melalui tahapan ini, media dikembangkan secara sistematis agar layak digunakan dalam pembelajaran. Slide selanjutnya, Bu Indri. Timeline penelitian saya untuk penelitian ini yaitu dilaksanakan mulai Februari tahun ini sampai Juni 2026. Untuk bulan Februari sampai April dilakukan analisis masalah dan pembuatan produk awal. Selanjutnya dilakukan validasi ahli media dan ahli materi. Kemudian setelah itu dilakukan revisi produk berdasarkan catatan itu di bulan April, kemudian bulan Mei yaitu uji coba terbatas untuk jumlah 6 anak PAUD Tunas Mulia dan revisi produk tahap kedua. Juni 2026 uji coba lapangan yaitu 20 anak dari beberapa lembaga PAUD dan analisis efektivitas produk akhir. Kesimpulannya yaitu berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa APE jembatan angka merupakan media pembelajaran inovatif yang dapat membantu anak usia 4-5 tahun mengenal angka melalui kegiatan bermain yang menyenangkan, aktif, dan interaktif sehingga kemampuan numerasi anak dapat meningkat. Media ini juga mampu meningkatkan kemampuan numerasi awal anak sehingga dapat mendukung proses pembelajaran di lembaga PAUD. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya kepada Bapak dosen dan teman-teman saya semuanya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekian dari materi yang disampaikan oleh rekan saya, Fevi Mardiana. Semoga materi yang sudah disampaikan bisa memberikan manfaat dan pembelajaran yang lebih interaktif kepada bunda-bunda PAUD yang saat ini. Dengan saya selaku sebagai moderator, di mana mungkin ada kekurangan, ada salah-salah kata, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Bapak Andri Kurniawan SPD MPD selaku dosen pengampu mata kuliah seminar kepautan serta teman-teman mahasiswa yang hadir pada seminar kepautan pada hari ini. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas rahmat dan karunia-Nya kita dapat hadir dalam keadaan sehat walafiat untuk mengikuti seminar kepautan pada pagi hari ini. Perkenalkan, saya Fevi Mardiana selaku moderator akan memandu jalannya seminar kepautan pada pagi hari ini. Langsung saja saya persilakan kepada rekan saya Ibu Ilsa Zakiamuti kepada tempat dan waktunya kami persilahkan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam Selamat warahmatullahi pagi wabarakatuh. Bapak Ibu dosen penguji serta teman-teman sekalian. Perkenalkan nama saya Zazakia Mukti dari program studi PG PAUD Universitas PGRI Adibuana Surabaya. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan proposal skripsi saya yang berjudul Peran Pola Asuh Permisif terhadap Kedisiplinan Anak Usia 5-6 tahun di TK Tarunajaya Surabaya. Sebelumnya, saya mengucapkan terima kasih kepada dosen pembimbing saya, yaitu Ibu Isabella Hasiana, SPSI MPD, yang telah memberikan arahan dan bimbingan dalam penyusunan proposal ini. Di sini saya akan menjelaskan secara singkat mengenai latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, kajian teori, metode penelitian, hingga penutup. Baik, untuk uraian latar belakang, pada bab 1 pendahuluan, anak usia dini merupakan masa penting dalam pembentukan karakter, termasuk karakter disiplin. Sikap disiplin perlu dibiasakan anak kecil agar mampu memahami aturan, tanggung jawab, dan perilaku yang baik dalam kehidupan sehari-hari. Namun, pada kenyataannya masih terdapat anak yang kurang disiplin, seperti sulit mengikuti aturan kelas, tidak mau antri, kurang bertanggung jawab, atau sering menolak instruksi dari guru. Nah, salah satu faktor yang mempengaruhi kedisiplinan anak adalah pola asuh orang tuanya. Dalam penelitian ini, saya fokus pada pola asuh permisif, yaitu pola asuh yang cenderung membebaskan anak tanpa batasan dan pengawasan yang cukup. Orang tua dengan pola asuh permisif itu biasanya menuruti keinginan anaknya dan jarang memberikan aturan maupun konsekuensi. Jadi hal ini itu dapat berdampak pada perilaku disiplin anak baik di rumah maupun di sekolah. Berdasarkan fenomena tersebut, saya tertarik untuk meneliti bagaimana sih peran pola asuh permisif terhadap kedisiplinan anak usia 5-6 tahun di TK Tarunajaya Surabaya. Adapun rumusan masalah yaitu tentang bagaimana peran pola asuh permisif terhadap kedisiplinan anak usia 5-6 tahun di TK Tarunajaya. Kemudian tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui bagaimana peran pola asuh permisif terhadap kedisiplinan anak usia 5-6 tahun di TK Tarunajaya. Adapun manfaat penelitian, jadi penelitian ini kemudian diharapkan dapat memberikan manfaat. Yang pertama ada secara teoritis, yaitu menambah wawasan dan referensi mengenai hubungan pola asuh orang tua dengan kedisiplinan anak usia dini. Kemudian secara praktis bisa digunakan untuk guru sebagai bahan memahami karakter anak berdasarkan pola asuh di rumah. Jadi kemudian adapun untuk orang tuanya sebagai bahan evaluasi dalam menerapkan pola asuh kepada anak. Kemudian juga terdapat manfaat praktis untuk peneliti lain yaitu sebagai referensi penelitian selanjutnya seperti itu. Adapun untuk selanjutnya tentang kajian teori. Jadi pada penelitian ini grand teori yang digunakan adalah pola asuh menurut Diana Baumrind, yaitu secara singkat, menurut Baumrind pola asuh orang tua itu dibagi menjadi 3, yaitu pola asuh demokratis, ada otoriter, dan permisif. Ketiga pola asuh ini memiliki karakteristik yang berada dan dapat mempengaruhi perkembangan perilaku anak termasuk kedisiplinan. Yang pertama, pola asuh demokratis maksud saya, pola asuh demokratis adalah pola asuh yang memberikan kebebasan kepada anak tetapi tetap disertai batasan pengawasan dari orang tua. Orang tua memberikan aturan dan yang jelas namun tetap hangat, mendukung dan mau mendengarkan pendapat anak juga. Nah, ciri-cirinya pola asuh demokratif ini itu ada komunikasinya. Komunikasinya dua arah antara orang tua dan anak. Kemudian anak diberi kesempatan berpendapat. Kemudian orang tua memberikan aturan yang jelas dan ada kasih sayang serta perhatian di dalamnya. Jadi anak yang diasuh secara demokratis ini biasanya lebih mandiri, bertanggung jawab dan memiliki kedisiplinan yang baik. Kemudian jenis pola asuh yang kedua yaitu pola asuh otoriter. Pola asuh otoriter adalah pola asuh yang menekankan kepatuhan penuh kepada aturan yang diberikan orang tua. Dalam pola asuh ini, orang tua itu cenderung tegas, membatasi kebebasan anak dan kurang memberikan kesempatan anak untuk berpendapat. Ciri-cirinya yang pertama, aturan itu bersifat mutlak. Anak harus patuh tanpa banyak bertanya. Kemudian orang tua sering memberikan seperti hukuman. Kemudian komunikasi yang diterapkan juga cenderung satu arah. Dampak yang diberikan atau yang diterapkan dalam pola asuh ini, anak itu bisa menjadi disiplin tapi karena hanya takut hukuman, tetapi kadang kurang percaya diri dan kurang mampu mengambil keputusan. Nah, kemudian jenis yang ketiga yaitu pola asuh permisif. Pola asuh permisif itu adalah pola asuh yang memberikan kebebasan penuh kepada anak dengan pengawasan dan kontrol yang rendah. Jadi orang tua ini cenderung selalu menuruti keinginan anak dan jarang memberikan aturan maupun konsekuensi. Nah, ciri-cirinya seperti anak itu dibebaskan melakukan apa saja yang diinginkan.
Kemudian orang tua jarang sekali memberikan batasan, kemudian anak jarang diberi semacam hukuman. Terus kemudian yang terakhir, orang tua juga terlalu memanjakan anak. Nah, dalam penelitian saya kali ini, peneliti memfokuskan yaitu pada pola asuh permisif karena pola asuh ini dinilai memiliki hubungan terhadap rendahnya kedisiplinan anak usia dini seperti kurang patuh terhadap aturan, sulit diarahkan dan kurang bertanggung jawab seperti itu. Kemudian ada variabel selanjutnya yaitu tentang kedisiplinan anak usia dini. Dalam pengertiannya, kedisiplinan adalah kemampuan anak untuk mematuhi peraturan seperti itu, dalam menjalankan tanggung jawab dan mengontrol perilaku sesuai norma yang berlaku. Nah, contoh perilaku disiplin pada anak usia 5 sampai 6 tahun ini antara lain itu anak bisa seperti kepatuhan terhadap aturan, mengatur waktu, kontrol emosi, kemudian konsistensi perilaku seperti datang tepat waktu, mau antri, merapikan alat bermain, mengikuti aturan kelas, kemudian mendengarkan instruksi guru itu pada umumnya pada usia 5 sampai 6 tahun itu anak sudah mampu melakukan perilaku tersebut. Kemudian kedisiplinan anak itu dipengaruhi sekali lagi oleh berbagai faktor. Salah satunya pola asuh yang diterapkan oleh orang tua di rumah karena memang waktu bersama orang tua itu lebih dominan dibandingkan waktu anak di lingkungan masyarakat ataupun di sekolah. Kemudian selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai metodologi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini. Jadi pada penelitian ini saya menggunakan jenis penelitian kualitatif deskriptif, di mana pendekatan ini lebih dipilih karena penelitian ini bertujuan untuk memahami, mendeskripsikan secara mendalam bagaimana peran pola asuh permisif terhadap kedisiplinan anak usia 5 sampai 6 tahun. Jadi penelitian ini kemudian dilaksanakan di TK Tarunajaya Surabaya dengan jumlah keseluruhan siswa sebanyak 31 anak. Namun dalam penelitian ini saya memfokuskan pada 5 anak yang memiliki kecenderungan pola asuh permisif berdasarkan hasil observasi awal dan informasi dari guru maupun orang tua. Kemudian untuk teknik pengumpulan datanya sendiri, dalam pengumpulan data, saya menggunakan beberapa teknik, yaitu yang pertama ada wawancara. Ya, wawancara dilakukan kepada orang tua dan guru untuk memperoleh informasi mengenai pola asuh yang diterapkan secara serta perilaku disiplin anak sehari-hari seperti itu. Kemudian observasi ada dilakukan dengan mengamati langsung perilaku anak yang dilakukan di sekolah. Kemudian ada dokumentasi ya. Jadi dokumentasi digunakan sebagai data pendukung misalkan berupa foto kegiatan, catatan sekolah, dan hasil observasi penelitian seperti itu. Kemudian ada analisis data, yaitu ada reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan maksud saya. Nah, pada reduksi ini, pada tahap ini peneliti memilih dan menyederhanakan data yang dianggap penting dan relevan dalam penelitian. Jadi tadi 31 anak tadi kami fokuskan hanya ke 5 anak. Kemudian dari penyajian data yang telah dikumpulkan kemudian disusun secara sistematis agar lebih mudah dipahami dan dianalisis. Kemudian tahap akhir adalah penarikan kesimpulan berdasarkan hasil data yang diperoleh selama penelitian berlangsung. Jadi pada metode penelitian ini diharapkan peneliti dapat memperoleh gambaran yang jelas mengenai peran pola asuh permisif terhadap kedisiplinan anak usia 5 sampai 6 tahun di TK Tarunajaya Surabaya. Seperti itu. Baik, selanjutnya saya akan menyampaikan bagian penutup dari proposal penelitian ini. Berdasarkan uraian yang telah saya jelaskan, dapat disimpulkan bahwa pola asuh orang tua itu memiliki peran yang sangat penting dalam pembentukan kedisiplinan anak usia dini. Nah, dalam penelitian ini, peneliti memfokuskan pada pola asuh permisif karena pola asuh ini cenderung memberikan kebebasan yang tinggi kepada anak tanpa pengawasan dan batasan yang cukup, sehingga dapat mempengaruhi perilaku disiplin anak baik di rumah maupun di sekolah. Jadi melalui penelitian ini, peneliti berharap dapat mengetahui bagaimana peran pola asuh permisif terhadap kedisiplinan anak usia dini, khususnya di TK Tarunajaya, serta memberikan manfaat bagi guru, orang tua dalam memahami pentingnya penerapan pola asuh yang tepat untuk anak usia dini, seperti itu. Demikian presentasi proposal skripsi yang dapat saya sampaikan. Saya menyadari bahwa proposal ini sangat masih memiliki kekurangan begitu ya, sehingga saya sangat mengharapkan kritik dan sarannya. Kemudian saya ucapkan terima kasih atas perhatian dan kesempatan yang telah diberikan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih saya ucapkan kepada rekan saya Ibu Elza Zakia Muti atas paparan seminar kepautan pagi hari ini.
Demikian presentasi dari kelompok kami, kelompok 5. Apabila ada salah kata, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh.